Bahasa Arab Kitab Durusul Lughah bersama saya Junaidi Abu Syakirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kembali lagi di channel Teman Berbagi bersama saya Junaidi Abu Syakirah. Dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang isim mu'rab dan isim mabni. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada isim yang harokat huruf akhirnya berubah-ubah, tergantung pada kedudukan isim tersebut dalam kalimat. Ada juga isim yang harokat huruf akhirnya tidak berubah, akan tetapi hurufnya yang berubah. Demikian pula ada isim yang harokat huruf akhirnya maupun hurufnya tidak berubah sama sekali. Sehingga isim bila ditinjau dari perubahan akhir katanya terbagi atas dua, mu'rab atau berubah dan mabni atau tidak berubah. Apa itu mu'rab dan mabni? Mu'rab adalah kelompok kata yang berubah keadaan huruf akhirnya tergantung kedudukan kata tersebut. Sebagai contoh, lafaz Allah. Huruf akhir pada lafaz Allah dapat berharokat dhammah, kasrah maupun fathah, tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Pada contoh ayat ini, kita bisa melihat bahwa harokat pada huruf akhir pada lafaz Allah dapat berubah, baik dhammah, kasrah maupun fathah, tergantung pada kedudukan kata tersebut. Tayyib, isim mu'rab terbagi atas dua. Ada yang bentuk perubahannya terdapat pada harokat huruf akhirnya, dan ada pula perubahannya terdapat pada hurufnya. Jika ditinjau dari perubahan harokat huruf akhirnya, kelompok kata yang termasuk dalam jenis ini yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Untuk contoh isim mufrad, jaa rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Adapun contoh untuk jamak taksir seperti jaa rijalun, ra'aitu rijalan, marartu birijalin. Demikian pula contoh untuk jamak muannas salim seperti ja'at al-muslimatu, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati. Pada isim mufrad, ketika dalam keadaan marfu' maka huruf akhirnya berharokat dhammah, dan ketika dalam keadaan mansub maka huruf akhirnya berharokat fathah. Adapun ketika isim mufrad dalam keadaan majrur maka huruf akhirnya berharokat kasrah. Sama halnya pada isim mufrad, huruf akhir pada jamak taksir berharokat dhammah ketika dalam keadaan marfu'. Dan ketika dalam keadaan mansub, maka huruf akhirnya berharokat fathah. Demikian pula ketika isim jamak taksir dalam keadaan majrur, maka huruf akhirnya berharokat kasrah. Tayyib. Adapun pada jamak muannas salim, harokat huruf akhirnya ketika dalam keadaan marfu' berharokat dhammah juga. Namun ketika dalam keadaan mansub dan majrur, harokat huruf akhirnya adalah kasrah. Pembahasan tentang marfu', mansub, dan majrur insyaallah akan kita bahas pada video-video berikutnya. Tayyib, berikutnya
Jika ditinjau dari perubahan hurufnya, kelompok kata yang termasuk dalam jenis ini yaitu isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Untuk contoh isim musanna, jaa muslimani, ra'aitu muslimaini, marartu bimuslimaini. Adapun contoh untuk jamak mudzakkar salim seperti jaa muslimuna, ra'aitu muslimina, marartu bimuslimina. Demikian pula contoh untuk asmaul khamsah. Jaa akhuka, ra'aitu akhaka, marartu bi akhika. Pada isim musanna, ketika dalam keadaan marfu', maka tanda marfu'nya adalah huruf alif. Dan ketika mansub dan majrur, maka tandanya adalah huruf ya. Adapun pada harokat huruf akhirnya tidak berubah sama sekali. Lanjut. Pada isim jamak mudzakkar salim, ketika dalam keadaan marfu', maka tanda marfu'nya adalah huruf wawu. Dan ketika dalam keadaan mansub dan majrur, maka tandanya adalah huruf ya, sama dengan isim musanna. Perbedaannya, pada isim musanna, huruf sebelum huruf ya berharokat fathah. Adapun pada jamak mudzakkar salim, huruf sebelum huruf ya berharokat kasrah. Taib. Pada asmaul khamsah, ketika dalam keadaan marfu', maka tanda marfu'nya adalah huruf wawu. Ketika dalam keadaan mansub, maka tanda mansubnya adalah huruf alif. Dan ketika dalam keadaan majrur, maka tanda majrurnya adalah huruf ya. Berikutnya isim mabni. Mabni adalah kelompok kata yang tidak berubah keadaan huruf akhirnya. Kelompok kata yang termasuk dalam jenis ini diantaranya isim isyarah. Contohnya kata dzalika. Tidak mungkin menjadi dzaliki atau dzaliku. Contoh yang lain adalah isim dhamir. Contohnya kata huwa. Tidak mungkin menjadi huwi atau huwu. Lanjut, ketika kita membahas mu'rab dan mabni, maka keadaan ini tidak hanya terjadi pada isim saja. Namun hal tersebut terjadi pula pada fi'il dan huruf, di mana pada isim dan fi'il sebagian mu'rab dan sebagiannya mabni. Adapun pada huruf seluruhnya mabni. Tayyib, huruf adalah kelompok kata yang seluruhnya adalah mabni. Contoh huruf seperti huruf jar, huruf ataf, huruf istitsna, huruf nida, huruf istifham, huruf nasab, dan huruf jazam. Contoh pada huruf jar, kata an tidak mungkin menjadi anan, anin, atau anun. Sama halnya pada huruf ataf wa, tidak mungkin menjadi wi atau wu. Lanjut, kita ketahui bersama bahwa fi'il terbagi atas fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Pada fi'il madhi dan fi'il amar seluruhnya mabni, sehingga tidak ada perubahan sama sekali. Adapun pada fi'il mudhari, khususnya untuk dhamir hunna dan antunna saja yang mabni. Sisanya termasuk dalam kategori mu'rab. Demikianlah pembahasan kita tentang bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Dan jangan lupa untuk like video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini biar bisa bermanfaat bagi yang lain. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.